arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhiru 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji dan puja bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat bisa mendengar, nikmat masih bisa bernafas, nikmat masih bisa melihat, dan nikmat-nikmat lain yang mungkin kita lupakan. Alhamdulillah, harus kita syukuri semuanya. Dan nikmat yang sering dilupakan adalah ketika kita bangun tidur, itu kita masih bisa bernafas tanpa ada bantuan oksigen, masih bisa duduk dan berjalan tanpa bantuan orang lain, dan masih bisa melaksanakan sholat tanpa hambatan apapun. Demikianlah Allah memberikan nikmat kepada kita, hambanya, yang ini seharusnya kita sebagai hamba, sebagai makhluk yang butuh dengan Robnya, maka patutlah kita harusnya bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Khair ahwati fillah rahimakumullah. Di kesempatan kali ini saya diizinkan kembali untuk mengisi di kajian Muslimah Indonesia dengan judul, dengan tema derajat wanita dalam Islam. Ketika melihat konteks tema ini, maka kita melihat bahwasannya ada keingintahuan atau ada keinginan dari para akhwat yang di komunitas Muslimah Indonesia ini ingin agar akhwat yang lain atau muslimah yang lain, muslimah Indonesia, agar tahu bagaimana sih derajat wanita dalam Islam itu. Nah, mudah-mudahan tema yang menarik ini, tema yang sangat pas ini bisa menyentuh hati para pendengar maupun yang mengikuti kajian nantinya. Akhwati fillah rahimakumullah, sebelum kita masuk kepada bagaimana derajat sepertinya derajat wanita di dalam Islam, maka boleh kita lihat kilas balik sebentar tentang bagaimana kondisi para perempuan atau para wanita sebelum datangnya Islam. Ada beberapa contoh yang memang sudah terjadi dan itu sangat mengenaskan gitu ya, sangat mengenaskan dan juga sangat memprihatinkan. Alhamdulillah kita hidup di masa Islam sudah berjaya. Alhamdulillah kita hidup di masa kita diizinkan untuk berhijab.
anak perempuannya. Saking bencinya mereka, itu mereka tega membunuh anak perempuannya hidup-hidup. Nah, kalau dilihat di saat itu, perempuan yang memang bisa selamat ya, bisa untuk melahirkan lagi, itu memang tidak semua, tapi hampir sebagian besar kabilah Arab saat itu mereka membunuh gitu ya anak perempuannya. Ada sebuah riwayat dari Al-Haytham bin Adi, dia menyebutkan bahwa kebiasaan mengubur bayi hidup gitu ya bayi perempuan itu berlaku di sebagian besar kabilah Arab. Jadi rata-rata 1 di antara 10 kabilah itu melakukan hal tersebut, dan di antara mereka ada pula yang menjual anak-anaknya pada orang-orang terpandang. Nah, Abu Hasan Ali An-Nadawi dalam bukunya Kerugian Apa yang Diderita Dunia Akibat Kemerosotan Kaum Muslimin, itu ditulis sekitar tahun 1988, dia menuliskan pada saat Islam datang, 300 calon anak yang hendak dikubur hidup-hidup itu telah diselamatkan dengan cara ditebus. Nah, makanya masih ada sih beberapa perempuan yang menikah lalu melahirkan lagi gitu ya. Nah, begitulah seterusnya. Di antara mereka itu ada yang orang tuanya telah bernazar akan menyembelih seorang dari anaknya bila sudah berjumlah 10 orang. Ada pula mereka membunuh anak perempuannya atau menguburnya hidup-hidup dengan cara yang sangat kejam. Bisa jadi pembunuhan itu tertunda karena ayahnya sedang bepergian jauh. Jadi anak tersebut baru akan dikuburkan setelah dia agak besar gitu ya, dan mulai mampu berpikir. Nah, coba kita bayangkan dengan diri kita ketika kita kalau kecil, mungkin kita nggak ngerti apa-apa gitu ya, atau kita nggak tahu, kita tidak berdaya, dan mungkin ingatan kita tidak sedetail itu. Tapi kalau sudah besar, sudah mulai tumbuh, sudah baligh ya, bagi perempuan, bagi wanita, kita sudah haid, sudah siap untuk bisa dibuahi atau nanti bisa melahirkan gitu ya, lalu dikubur hidup-hidup, bayangkan gitu ya. Apalagi kalau kita lihat akhir zaman ini, kalau sudah balik itu kan ada saja ya, apalagi kalau sudah pubertas, mulai tumbuh jerawat, mulai jatuh cinta gitu ya, mulai suka dengan pasangan ya, dengan lawan jenis gitu ya, dan mulai mempunyai keinginan-keinginan, cita-cita ataupun planning di masa depan yang akan dikejar gitu ya, cita-citanya. Nah, bayangkan ketika di masa jahiliyah justru ada di sebagian di antara anak perempuan itu ketika mereka sudah mulai baligh, baru mereka akan dikuburkan. Ya, nauzubillah min zalik. Tidak terbayangkan seandainya kita ada di posisi zaman itu gitu. Di India lebih parah lagi. Jadi seorang wanita itu ya biasa dipertaruhkan, atau seorang istri juga itu biasa dipertaruhkan oleh suaminya dalam sebuah permainan ya, diperjualbelikan atau dikorbankan untuk para dewa di Sungai Gangga. Wanita atau istri ini pun bebas untuk dicerai tanpa ada pembagian waris atau haknya gitu ya. Dan yang paling kejam itu adalah ritual sati. Akhwat boleh cari gitu ya, apa itu ritual sati, tapi jangan dicontoh ya, tidak perlu terlalu mendalam, sekedar tahu aja gitu ya. Nah, ritual sati ini adalah ritual yang mana bila seorang suami meninggal, maka si istri ini harus pula ikut meninggal. Nah, dia kan masih hidup, gimana caranya? Caranya adalah dia dibakar hidup-hidup. Nah, ritual ini itu tetap bertahan hingga akhirnya pada pemerintah kolonial Inggris waktu itu ya, menghapuskannya itu sekitar abad ke-19. Nah, itu beberapa ya. Belum lagi di Yunani kuno ya.
ya bangsa Romawi gitu ya, bangsa Barat yang lebih parah lagi gitu ya. Yang sekilas ingin saya sebutkan itu bagaimana wanita itu hanya dijadikan objek seksual semata gitu ya, bebas dipertontonkan gitu ya. Bahkan sampai hari ini pun semua itu masih terjadi gitu ya kalau yang seperti itu. Dan nauzubillahnya wanita Barat ya, ataupun memang yang bukan Islam, justru mereka malah menjual dirinya sendiri gitu ya di di film-film dewasa atau foto-foto majalah dewasa. Itu wanita yang menjual dirinya sendiri. Seandainya dia tidak mau, ya kan itu hak dia, artinya tidak ada pemaksaan. Tapi kenapa masih ada wanita yang seperti itu atau film-film yang seperti itu? Ya karena wanitanya masih mau seperti itu. Nah, kebobrokan akhlak setelah Islam datang adalah ya pada diri wanita gitu ya. Mereka masih mau untuk dijadikan objek seksual. Kupu-kupu malam gitu ya istilahnya, PSK, yang dengan kerelaan hati atau mereka dengan sadar gitu ya menjual dirinya gitu. Berbagai alasan memang gitu, tapi tidak dibenarkan. Walaupun alasan itu untuk mempertaruhkan hidupnya, itu juga tidak dibenarkan. Ya, masih banyak cara lain untuk bisa mendapatkan uang. Dan yang menjadi perhatian saya saat ini pun adalah aplikasi-aplikasi yang ada di zaman sekarang. Kecanggihan teknologi ini makin membuat bobrok akhlak muslimah atau perempuan atau wanita secara keseluruhan gitu ya. Kita fokus kepada wanita muslimah, kepada muslimah gitu ya. Masih ada akhwat atau muslimah yang mau main TikTok ya, yang masih mau ikut-ikut Bigo gitu ya, aplikasi-aplikasi yang saya mungkin nggak tahu, yang di situ bisa dibayar untuk mempertontonkan dirinya, entahkah dia joget-joget ataukah dia membuka auratnya gitu ya. Bahkan nauzubillah bisa memang membuka aurat kan di sana gitu ya. Nauzubillah min zalik. Nah, jadi harapan saya akhwat yang mendengarkan saat ini tidak ada lagi yang melihat itu gitu ya, atau ikut di dalam berpartisipasi di dalam itu. Media sosial yang ada saat ini boleh digunakan hanya untuk kemaslahatan atau kebaikan. Jika tidak ada kemaslahatan atau kebaikan di dalamnya, kebermanfaatan di dalamnya, tidak usah diikuti gitu ya. Masih banyak kerjaan lain yang bisa kita kerjakan ya. Memang kita boleh mengikuti teknologi, kemajuan zaman, tapi kita harus punya rem. Kita harus punya rem untuk diri kita sendiri gitu kan. Jangan sampai kita malah terbawa arus zaman yang semakin gila, arus zaman yang semakin tidak terkendali. Bukan zaman yang mengendalikan kita, tapi kitalah yang mengendalikan zaman, seperti itu. Ya. Oh, ada kok akhwat yang gak ada IG, gak ada Facebook, gak ada WA, yang gak ada apa-apa gitu, cuman HP-nya masih model lama, cuman bisa SMS sama telepon. Gak masalah, itu lebih baik jika dia merasa itu bisa menjaga dirinya dari kemaksiatan atau hal-hal yang sia-sia gitu ya. Tapi kalau kayaknya gak bisa nih, misalnya ada kuliah, tuntutan kerja gitu kan, kepentingan-kepentingan yang menyangkut urusan pekerjaan. Tapi ingat, intinya adalah jangan menggunakan alat yang ada saat ini untuk media kita bermaksiat. Kita bermaksiat melihatnya atau kita sendiri yang melakukannya, sama saja gitu. Nah, makanya percuma kita sudah mendapatkan materi, oh bagaimana Islam sudah mengangkat derajat kaum wanita gitu ya, tapi kita sendiri masih terbuai dengan K-pop, masih terbuai dengan drama Korea, masih terbuai dengan lagu-lagu atau musik-musik yang melalaikan gitu. Bermusik boleh Kak? Menurut Kakak, kalau dalam hukum bermusik itu
musik yang melalaikan itu yang tidak dibolehkan. Melalaikan dari apa? Dari apa saja, terutama dari Allah gitu ya. Ketika kita mendengarkan musik itu kita jadi lalai dengan Allah gitu ya. Kita jadi tidak harusnya sudah sholat gitu ya, azan lalu kita masih mungkin mendengarkan musik atau sibuk bernyanyi dan sebagainya gitu ya. Sehingga akhirnya jam 1, setengah 2, akhirnya jam 2 lalai kita dengan sholat gitu ya. Maka ya itu yang diharamkan. Lalu musik yang seperti apa? Ya tentu musik yang buruk gitu ya. Musik yang seperti DJ atau dangdut yang memang joget-joget gitu ya. Lalu musik yang seperti apa yang dibolehkan, Kak? Yang mengingatkan kita dengan Allah dan Rasulullah. Terserah bentuknya, temanya entahkah nasyid, entahkah sholawatan gitu ya, atau hal-hal yang syair-syair yang memang mengingatkan kita dengan Allah atau memuja Rasulullah gitu ya. Itu menurut kakak gitu ya. Karena memang untuk pengharaman betul terhadap musik gitu ya, ketika sarana itu bisa digunakan untuk memuja Rasulullah gitu ya, untuk mengingat Allah, menyenandungkan Rasulullah gitu ya. Dan zaman sekarang itu kan sudah banyak, tidak hanya musik yang jegreng gitu, bukan ya, tapi sholawatan gitu ya, syair-syair yang memang mengingatkan dengan Rasulullah ya, mengingatkan kita dengan Allah. Asmaul Husna pun juga dinyanyikan, diiramakan itu juga dengan ada iringan intonasi nada gitu nah. Ya itu sebagian dari seni lah ya, seni kita dalam mengekspresikan sesuatu ya kan. Ketika kita membaca Asmaul Husna gitu kan, Ya Rahman Ya Rahim gitu kan, itu kan ada irama, ada nada di situ gitu ya. Maka insya Allah itu nggak apa-apa gitu nah. Intinya jangan sampai kita lalai ya, sehingga kita lupa gitu nah. Kita lupa makan, lupa belajar gitu ya, apalagi sebagai seorang pelajar gitu ya, lupa belajar, lupa PR, lupa tugas gitu ya, gara-gara musik aja. Itu yang nggak boleh. Apalagi drama, entahkah itu sinetron Indosiar gitu ya, sinetron SCTV, sinetron anak jalanan dan sebagainya gitu ya. Makanya itu nggak boleh gitu nah. Itu yang melalaikan. Nah itu ya, itu udah menyinggung masalah media sosial. Nah selanjutnya kita masuk nih kepada setelah kita tahu kondisi zaman dulu wanita seperti apa, lalu wanita setelah Islam datang ini juga seperti apa, apalagi di akhir zaman gitu ya. Yang sesungguhnya nih akhwat, saya ingin katakan bahwa apa yang saya sebutkan tadi mengenai K-pop gitu ya, lalu musik-musik atau sinetron-sinetron, drama-drama yang membuat kita lalai, terutama kita orang Islam, muslimah gitu ya, itu adalah salah satu cara untuk melenakan kita, melalaikan kita dari agama kita. Alhamdulillah masih banyak kok akhwat yang masih ikut kajian, alhamdulillah gitu kan. Nah ini adalah salah satu media yang dimanfaatkan untuk kebaikan, untuk dakwah gitu kan. Kita menyediakan waktu kita sekitar mungkin 1 jam gitu ya untuk mengikuti kajian ini. Maka ini merupakan salah satu dari kebermanfaatan dari media sosial. Boleh. Apalagi di kondisi pandemi saat ini, kita tidak bisa bertemu langsung gitu kan, hanya bisa melalui virtual. Lalu mendengarkan kajian, tausiah, ceramah-ceramah di YouTube, Instagram, gak masalah jika itu digunakan dalam konteks kebaikan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita itu terjaga, tidak kebablasan dalam berdosa gitu loh. Tidak ada manusia yang tidak mungkin tidak berdosa itu kan. Tapi meminimalisir dosa itu, meminimalisir berbuat dosa itu bisa gitu loh, dengan cara kita menjaga lingkungan kita gitu ya. Kita melihat siapa diri kita. Kita ini adalah seorang muslimah. Oh, wanita Islam itu seperti apa harusnya gitu. Nah, itu yang harus kita tahu, itu yang harus kita kaji. Apalagi rata-rata kita sekarang ini ahwat yang mendengarkan kan sudah baligh ya, sudah
sudah ada yang dewasa gitu kan, pasti sudah bisa berpikir gitu. Nah, alhamdulillah hatinya sudah Allah condongkan kepada kebaikan, kepada agama. Nah, ya, siap ya kita masuk nih untuk mengetahui derajat kaum wanita itu setelah Rasulullah hadir gitu ya. Jadi setelah mendengarkan ini harapannya ada perubahan dalam diri kita. Jangan lagi kita masih ngefans berat sama K-pop, drama, masih sibuk aja dengan nonton-nonton drama seperti itu. Nah, jadi dengan hadirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dengan semangat rahmatan lil alamin, jadi Rasul yang mulia ini membawa pembaharuan ya dalam hubungan antara laki-laki dan wanita gitu ya. Laki-laki itu tidak lebih tinggi dari wanita. Tidak ada pula penguasaan, penindasan dan kezaliman. Semuanya sama di hadapan Allah. Yang membedakan hanyalah ketakwaan dan kedekatannya pada Allah. Sebagai langkah nyata itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan menjadi Rasul itu atas bimbingan wahyu gitu kan. Ada pendamping yaitu malaikat Jibril yang mendampingi Rasulullah ya. Jadi apa yang Rasulullah lakukan itu tidak atas dasar keinginan atau nafsu dari Rasulullah sendiri, tidak. Itu ada bimbingan dari Allah ya, ada ilham yang diberikan Allah gitu, ada wahyu. Jadi semuanya itu yang dilakukan oleh Rasulullah ya, yang menjadi syariat bagi kita ya, yang menjadi hukum bagi kita dan juga tuntunan pastinya. Nah, maka ada beberapa hal yang disyariatkan. Adanya hak waris bagi kaum wanita, adanya jaminan bagi kebebasan berpendapat dan berekspresi tentu dalam batas-batas tertentu. Adanya kesetaraan di hadapan hukum, hak mendapatkan pendidikan dan juga nafkah yang layak dari suami. Larangan menceraikan istri tanpa sebab atau larangan membunuh atau membenci bayi-bayi perempuan. Itulah pembaharuan yang sudah dilakukan oleh Rasulullah. Nah, ahwat, Rasul pun juga memberikan mekanisme. Bentuk mekanisme Rasulullah adalah pertahanan diri bagi wanita agar senantiasa terjaga kehormatannya. Ya. Di antaranya adalah diwajibkannya hijab, jilbab, ya, dilarangnya bepergian jauh sendirian. Rasul tahu ini beresiko. Ketika perempuan sendirian pergi jauh tanpa ada yang mendampingi, baik itu ya mahramnya pastinya suami ataupun saudaranya, saudara laki-lakinya gitu ya, atau ayahnya, ya, maka tidak diizinkan, dilarang. Lalu larangan berdua-duaan dengan lelaki non-muhrim, baik secara nyata maupun secara dunia maya, ya, gak boleh, ya, dilarang, karena ini akan memancing timbulnya kemaksiatan. Nah, dan kesemuanya ini adalah aturan yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah secara tegas, detail dan juga adil. Tidak ada yang dirugikan di dalamnya, apalagi perempuan. Wanita itu tidak ada dirugikan setelah Rasulullah hadir. Rasulullah sangat memuliakan wanita. Bagaimana besarnya penghargaan Rasulullah ya kepada kaum laki-laki ketika Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, laki-laki terbaik adalah laki-laki yang paling lembut kepada istrinya. Nah, Rasulullah gak sekedar ngomong, Rasul juga benar-benar mencontohkan ya bagaimana interaksi Rasulullah dengan istri-istri dan juga keluarga beliau. Dan Rasul mengatakan, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku gitu ya, pada istriku gitu kata Rasulullah ya. Artinya apa? Rasulullah ngomong, Rasulullah juga mencontohkan gitu. Nah, jadi Rasulullah nggak sekedar ngomong gitu ya. Nah, itu semua sudah dijadikan nih, naik nih, Rasulullah angkat nih
laki-laki nih, siapapun laki-laki yang kalian mau menjadi laki-laki terbaik, maka kalian harus lembut kepada istri. Kenapa Rasulullah mengatakan seperti ini? Karena Rasulullah tahu nih, nanti setelah Rasulullah tidak ada, akan banyak laki-laki yang semena-mena. Sampai hari ini pun masih banyak laki-laki yang semena-mena kepada istrinya, suami yang semena-mena kepada istrinya. Istrinya tidak dihargai, dijadikan layaknya pembantu gitu ya. Lalu diinjak-injak, bahkan KDRT gitu ya. Itu tidak sedikit, sampai hari ini pun masih ada. Makanya Rasulullah sudah mengatakan terlebih dahulu nih gitu ya. Tidak cukup ya kalau kita mau membeberkan semua apa yang sudah Rasulullah contohkan, atau bagaimana akhlak Rasulullah SAW terhadap kaum wanita. Gak cukup pembahasannya di waktu ini gitu ya. Maka insya Allah kalau masih diizinkan dan diundang lagi ya, kita akan bahas bagaimana akhlak Rasulullah kepada kaum wanita gitu ya. Begitu Rasulullah memuliakannya. Yang jelas, semua yang beliau lakukan untuk mengangkat derajat kaum wanita ini adalah sesuatu yang luar biasa. Rasulullah adalah sang revolusioner dan juga mampu mengubah wajah peradaban dunia. Akhwati fillah, gerakan feminisme yang digembor-gemborkan kaum wanita di barat bahkan sudah sampai di Indonesia dan sudah menyusup ke beberapa universitas. Ini juga perlu saya sampaikan kepada akhwat yang mungkin saat ini kelas 3 SMA, nanti mau masuk kuliah gitu ya. Tolong hati-hati. Kenapa? Karena di fase kuliah ini kalian sedang diberikan doktrin-doktrin ya, baik berupa ilmu lah gitu ya. Doktrin ini kan ajaran-ajaran gitu ya, berupa ilmu pengetahuan. Bahkan juga beropini, kalian nanti akan diizinkan berpendapat, bebas pendapat. Makanya kenapa demo itu banyak mahasiswa? Ya karena itu. Ini mahasiswa ini sebelum dia tamat gitu ya, maka dia masih belajar berpendapat di sana ya gitu ya. Terus dia mengumumkakan pendapat, macam-macam. Maka mulai masuk nih gerakan feminisme, ada di salah satu universitas di Indonesia. Maka hati-hati dimanapun akhwat berada. Saya di sini kan tidak hanya di Jambi ya, tapi di sini banyak dari luar provinsi ya, di luar daerah lain gitu kan, karena se-Indonesia ya. Maka saya berpesan supaya hati-hati. Kan feminisme ini sepertinya seperti membela wanita, tapi justru tidak gitu ya. Mereka hanya ingin wanita itu jauh dari syariat Islam, seperti itu. Yakinlah tidak ada yang lebih baik daripada apa yang sudah Rasulullah berikan. Ya. Jadi ini semua gerakan-gerakan ini gitu ya, tidak sebanding dengan apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah. Kenaikan derajat yang diangkat oleh Rasulullah terhadap kaum wanita itu tidak sebanding dengan gerakan yang saat ini. Kalau wanita saat ini masih ada yang merasa tertindas gitu ya, terintimidasi, hanya saja mereka tidak paham bagaimana Islam sudah mengatur itu sedemikian rupa. Ya. Kalau lingkungan sudah tidak membuatnya nyaman, maka cari lingkungan yang membuatnya nyaman dan bisa melindungi dirinya gitu ya. Nah, pembaharuan yang dibuat oleh Rasulullah ini sudah istilahnya itu, ada seorang yang sudah membenarkan, atau orang barat gitu ya, arkeolog Inggris, dia berkomentar mengenai bagaimana Rasulullah menaikkan derajat wanita. Namanya adalah William Moir. Dia mengatakan tidak ada pembaruan dan perbaikan yang lebih sulit dan lebih berbahaya gitu ya, yang dilakukan daripada zaman ketika munculnya Muhammad. Dan kita tidak mengetahui adanya keberhasilan dan juga pembaruan yang paling sempurna seperti yang ia tinggalkan setelah wafatnya. Masya Allah. Kakak gak tahu apakah dia ini Islam atau bukan, tapi banyak kok orang-orang barat, orang-orang non-muslim, orang-orang kafir bahkan, yang mereka sesungguhnya
setelah mengkaji tentang Rasulullah gitu ya, mengkaji tentang Islam, maka mereka sangat menyukai Islam, tapi hanya saja hati mereka masih tertutup untuk menerima kebenaran Islam. Karena konsekuensi berislam itu tidaklah segampang itu, atau juga tidak sesulit yang dibayangkan gitu ya. Artinya ketika kita sudah menjalankan pola yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, yang disyariatkan, insya Allah kita tidak akan merasa sulit gitu ya. Jadi saya ingin sampaikan pula bahwa wanita janganlah merasa kalian merasa sebagai wanita yang terkongkong gitu ya. Artinya apa? Wanita kan lebih diutamakan. Wanita tidak dilarang keras untuk pergi keluar gitu ya. Hanya saja boleh dikatakan itu bahasanya, redaksinya itu lebih baik, lebih utama bagi seorang wanita itu berada di rumahnya gitu. Nah, boleh keluar rumah boleh, tapi bersama mahramnya gitu. Itu yang seperti yang kakak katakan tadi, itu menjadi mekanisme pertahanan diri oleh wanita, bagi seorang wanita gitu ya. Karena Rasulullah tahu kejahatan terhadap wanita itu banyak gitu ya. Sehingga kalian jangan berjalan sendirian gitu ya. Apalagi keluar malam sendirian, jangan gitu ya. Nah, akhwat, mungkin nanti kita lebih ke diskusi aja kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau mau disampaikan mungkin udah banyak gitu ya ininya. Dan beberapa pula dalam Islam bukti bahwa Islam sudah memuliakan wanita itu saya sebutkan saja, nanti boleh ditanyakan, atau ya kalau mau nanti ditanyakan boleh, baru nanti dijelaskan gitu ya. Kalau tidak ya nggak apa-apa. Tapi ini ada beberapa bukti bahwa Islam benar-benar memuliakan dan mengangkat derajat kaum wanita. Yang pertama adalah Allah menurunkan surat An-Nisa ya. Satu surah penuh membahas tentang permasalahan tentang wanita. Yang kedua adalah wanita diberi pengecualian khusus dalam beribadah. Lihat ya, kita diperbolehkan, bahkan dalam kasus ini justru kita diwajibkan untuk tidak menunaikan sholat ketika sedang haid dan nifas ya. Dan juga berpuasa, membaca Al-Quran gitu ya. Nah, tapi ini juga yang dijadikan yang membuat wanita itu dikatakan lemah dalam beragama, karena dia ada alpanya ketika dia beribadah kepada Allah gitu ya. Namun ini adalah kekhususan yang Allah berikan gitu ya kepada wanita. Yang ketiga, wanita ini memiliki kodrat untuk harus dilindungi gitu ya. Nah, itu tadi yang seperti perjalanan jauh gitu ya. Dan juga dikatakan dalam Quran surat An-Nisa itu laki-laki atau suami itu pelindung bagi wanita atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lainnya, dan karena laki-laki ini telah memberi nafkah dari hartanya gitu ya. Lalu perempuan ini juga merupakan martabat laki-laki ya. Dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang sholihah. Nah, itu. Yang kelima, wanita dijadikan tolak ukur untuk anak yang soleh. Ingat, al-ummu madrasatul ula. Jadi kita ini wanita nantinya akan menjadi tempat madrasah pertama bagi seorang anak gitu ya. Nah, makanya terutama ketika sudah menikah atau wanita itu diutamakan di rumah supaya dia bisa menjadi guru bagi anaknya, madrasah bagi anaknya. Jikapun ada hal-hal lain ya itu bisa nanti didiskusikan dengan suaminya ya. Lalu kewajiban untuk dinafkahi ya, wajib, tidak boleh tidak, ini sudah diatur dalam Islam ya. Laki-laki yang tidak memberikan kewajiban nafkahnya kepada seorang istri sudah ada hukumnya. Nanti kalau sudah mau menikah akhwat ya, boleh di kajian khusus gitu ya ketika mau menikah, pra menikah ya. Lalu kemuliaannya itu di atas laki sangat luar biasa gitu ya. Jika seorang perempuan ini diberikan kenikmatan dengan berilmu, maka dia menjadi manusia yang sangat berharga ya, baik dari sudut pandang Allah maupun manusia ya. Jadi
wanita ketika kita berilmu, kuliah tinggi-tinggi, itu kita jangan takut ketika kita harus di rumah aja gitu ya. Karena misalnya lulusan S1 di rumah aja, tapi dia menjadi guru yang luar biasa untuk anaknya. Lalu juga wanita itu bisa masuk surga dari pintu manapun ya. Rasulullah menjelaskan bahwa perempuan itu bisa masuk surga dari pintu manapun, ada hadisnya ya. Lalu usahanya untuk hamil dan melahirkan itu disetarakan dengan jihad ya. Lalu diberikan pahala setara dengan bertahun-tahun lamanya. Lalu derajatnya 3 tingkat lebih tinggi dibandingkan lelaki. Dan yang terakhir adalah surga itu di bawah telapak kaki ibu. Nah, itulah Islam ya, cara pandang Islam dalam memuliakan derajat wanita gitu ya. Akhwati fillah, kita semua adalah wanita muslimah yang Allah berikan kelebihan ya dan juga keistimewaan kepada diri kita gitu ya, di samping dengan fitrah-fitrah yang sudah ada pada diri wanita itu ya. Semoga bermanfaat akhwat. Jika ada pertanyaan nanti bisa didiskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.